Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin berbagi info terbaru mengenai PJJ atau pembelajaran jarak jauh dan P3K 2021 di lingkungan Kementerian Agama, teman-teman ya. Sesuai yang disampaikan Gus Menteri saat rapat kemarin pada tanggal 18 Januari 2021 bersama Komisi 8. Mungkin informasi ini juga sudah sampai ke beberapa teman yang lainnya dan juga sudah banyak yang tahu. Namun mungkin juga masih ada teman-teman yang belum tahu. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, bantu saya mengembangkan channel ini. Caranya sangat mudah. Tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan info terbaru dari channel Deng Tutorial. Dan saya ucapkan terima kasih jika sudah. Oke, kita lanjut teman-teman. Yakut Khalil Kaumas atau Menteri Agama RI, ya, Menteri Agama RI, menyampaikan beberapa agenda termasuk PJJ dan kuota P3K di Kemenak pada saat sidang bersama dengan DPR RI Komisi 8. Itu pada tanggal 18 Januari teman-teman ya. Jadi sebenarnya bukan hanya PJJ dan kuota P3K ini, melainkan ada juga masalah ibadah haji dan umroh. Namun di video ini saya fokuskan masalah PJJ dan P3K di Kemenak. Yang pertama masalah PJJ ini dulu kita bahas teman-teman ya. Kita simak sama-sama. Oke. Ya. Berita masalah PJJ dan P3K ini juga dimuat dalam berita Kementerian Agama ya. Ini tepatnya pada tanggal 19 Januari 2021, yaitu hari Selasa teman-teman ya. Di sini dikatakan bahwa berdasarkan klarifikasi dan investigasi tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, ada lebih dari 13.000 madrasah berada pada area blank spot atau tidak terjangkau signal provider internet. Jadi sangat kasihan sekali teman-teman yang ada di 13.000 madrasah ini. Itu mungkin karena infrastruktur teman-teman ya, pastinya di tempat mereka itu jauh dari jangkauan provider internet atau daerah-daerah terpencil, daerah-daerah kepulauan, mengingat Indonesia terdiri atas pulau-pulau. Kami memiliki catatan klarifikasi serta investigasi di lapangan. Ada sejumlah 13.790 madrasah yang berada pada wilayah blank spot. Ya, jadi banyak sekali teman-teman ya, 13.790 ya, madrasah yang berada pada wilayah blank spot. Jadi ini bisa diperhitungkan ada berapa banyak siswa-siswi serta tenaga pendidik yang tidak bisa mengakses internet ya teman-teman. Ada 13.000 di sini dikatakan. Nah, termasuk daerah-daerah terpencil. Oke, lanjut. Tentu kami terus melakukan komunikasi baik dengan penyedia atau provider atau telekomunikasi provider ini untuk bisa memberikan fasilitas-fasilitas terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Dan dengan perusahaan listrik negara, ada 11.998 madrasah yang belum teraliri listrik. Jadi banyak sekali juga madrasah-madrasah yang belum teraliri listrik teman-teman ya. Ada 11.998. Jadi ini harapannya bisa kemudian mendapat fasilitas PJJ yang diberikan oleh pemerintah. Jadi ini yang diharapkan oleh Gus Menteri sapaannya pada saat rapat teman-teman ya. Jadi sangat banyak sekali. Namun lebih lanjut, Gus Menteri mengatakan bahwa mau diisi pulsa berapapun tidak bisa dipakai. Jadi memang ini ketersediaan infrastruktur. Jadi pemerintah termasuk Menteri Agama sekalipun ingin memberikan kuota internet, kuota paket internet kepada siswa-siswi, tenaga pendidik, namun memang itu tidak bisa teman-teman ya. Melihat di sini mereka tidak bisa mengakses internet.
Ya, sini tidak bisa, tidak terjangkau signal provider internet. Jadi sangat-sangat disayangkan teman-teman ya. Jadi ini yang terjadi pada madrasah-madrasah yang ada di Indonesia yang tidak bisa mengakses internet, sehingga ini menjadi suatu kendala buat mereka untuk belajar jarak jauh. Tapi semoga saja 13.000 madrasah ini secepatnya bisa menikmati jaringan internet. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut. Yakut Khalil Qaumas atau Gus Menteri juga menginformasikan kepada kita semua mengenai P3K. Kami akan mendiskusikan ya. Jadi di sini dikatakan kami akan mendiskusikan kekurangan kuota P3K ini dengan pihak Kemendikbud yang memiliki kuota mencapai lebih dari 1 juta. Jadi kuota yang ada di Kemendikbud itu ada 1 juta kuota teman-teman ya. Kami juga telah menyiapkan surat untuk dikirim ke Kementerian Pan-RB itu atau Pak Cahyokumolo ya dan jajarannya tentang usulan kuota rekrutmen guru dan dosen di lingkungan Kementerian Agama. Ya, jadi Menteri Agama ingin menyurati Pak Cahyokumolo beserta jajarannya atau yang ada di Kementerian Pan-RB tentang kuota rekrutmen guru dan dosen di lingkungan Kementerian Agama. Pastinya rekrutmen tentang P3K ini teman-teman ya. Semoga saja kuota yang ada di Kementerian Agama bisa bertambah. Oke. Lanjut. Menteri Agama menyampaikan pada 2021 ini Kemenak memperoleh kuota formasi rekrutmen tenaga P3K hanya sebanyak 9.464 orang. Formasi ini diperuntukkan bagi P3K guru madrasah, guru PAI di sekolah, dan dosen PTKI. Jumlah ini menurut Gus Yakut tidak sepadan dengan kebutuhan Kemenak yang membutuhkan sebanyak 68.064 orang. Jadi jika dilihat kuota yang 9.000 ini dengan jumlah yang dibutuhkan, ini sangat jauh sekali. Ini hanya berapa persen ini teman-teman? Kurang lebih 14% ya. Hanya sekian persen saja. Kebutuhannya ini 68. Paling tidak di sini ya 58 lah. Ya, 58. Tapi meskipun 9.000 ini, teman-teman yang ada di madrasah, yang ada di sekolah-sekolah umum, dosen PTKI tetap bersyukur. Ya, ini sudah pasti ya, 9.000 ini sudah pasti. Tapi kita tetap berharap agar ada tambahan kuota. Jumlah formasi ini dipandang belum memadai, ya, belum memadai jika dibandingkan dengan kebutuhan pemenuhan kekurangan guru dan dosen sebanyak 68.064 orang. Formasi ini baru memenuhi 14% dari total kebutuhan tersebut. Jadi masih sangat sedikit sekali teman-teman ya. Bahkan Gus Menteri ya, Gus Menteri itu memberikan rincian bahwa secara nasional, kekurangan tersebut terdiri dari 27.641 orang guru madrasah, 36.866 orang guru PAI, dan 3.557 orang dosen PTKI. Jadi memang sangat sedikit jika jumlah yang disediakan ya, cuma 9.000 ini. Jadi sangat sedikit sekali. Jadi kita berharap semoga 68.064 orang ini, kuota ini bisa terpenuhi pada saat seleksi P3K mendatang. Amin ya rabbal alamin. Di sini juga dikatakan bahwa pihaknya telah menyurati Menko PMK yaitu Muhajir Effendi melalui surat bernomor B2951 garing DJ.I garing HM.00.1 garing 12 garing 2020. Jadi pihak dari Kementerian Agama itu menyurati Menko PMK teman-teman ya. Tujuannya apa? Agar memfasilitasi pertemuan dengan pihak Kemendikbud
Kementerian Pan-RB dan BKN. Jadi Menteri Agama itu ingin bertemu dengan orang-orang ini, ya, lembaga dan kementerian ini, gunanya adalah meminta agar bisa ada tambahan kuota kuota P3K di Kementerian Agama. Semoga saja itu terrealisasi. Kita sama-sama berdoa ya teman-teman ya. Semoga harapan kita semua bisa tercapai. Ya, terima kasih. Cukup sampai di sini. Nantikan video terbaru di channel dan tutorial. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya meminta maaf teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.